Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Victor Andreas Simbolon. Kali ini kita akan membahas pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya dengan Bapak Ferry Laurencio Sialoho. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian audit. Menurut komite, konsep dasar auditing dan secara umum auditing dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya, hubungan akuntansi dengan auditing sangatlah dekat namun berbeda. Auditing merupakan proses audit hasil dari accounting, di mana hasil dari accounting tersebut berupa laporan keuangan. Laporan keuangan itulah yang akan menjadi objek auditing auditornya. Nah, yang ketiga, mengapa entitas perlu diaudit? Karena sebuah perusahaan itu perlu melakukan audit atas laporan keuangannya. Kenapa? Karena terdapat 4 hal dasar mengapa laporan keuangan harus diaudit, yaitu yang pertama, perbenturan kepentingan, yaitu penggunaan laporan keuangan mungkin memiliki macam-macam kepentingan terhadap laporan keuangan suatu badan usaha, dan kepentingan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kepentingan pembuat laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan memadai, yaitu laporan keuangan yang diterbitkan menggambarkan hanya sumber informasi yang penting untuk mengambil keputusan manajemen. Yang ketiga, kerumitan. Masalah-masalah akuntansi dan proses penyiapan laporan keuangan adalah sesuatu yang sulit dan rumit. Dan yang terakhir, keterbatasan. Hanya sedikit pengguna laporan keuangan mempunyai akses langsung ke pencatatan akunting dari mana laporan keuangan dibuat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan jasa-jasa yang diberikan auditor independen. Yang pertama, jasa atestasi. Apa itu atestasi? Atestasi itu adalah suatu pernyataan, pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi sesuatu entitas sesuai dalam hal yang signifikan dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, jasa atestasi profesi akuntan terbagi lebih lanjut menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Kedua, pemeriksaan atas laporan perspektif. Yang ketiga, review. Dan yang keempat, prosedur yang disepakati bersama. Yang kedua, jasa non-atestasi. Jasa non-atestasi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, dan bentuk lain keyakinan. Dan ada contoh jasa profesional yang dapat diberikan oleh akuntan publik atau praktisi, yaitu yang pertama, perikatan konsultasi manajemen. Selanjutnya, verifikasi pajak untuk pembeli klien. Yang ketiga, mengisi surat tanda tahunan atau masa PPh memberi nasihat perpajakan. Yang keempat, kompilasi laporan keuangan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan jenis-jenis laporan auditor dan opini auditor atas laporan keuangan auditor. Kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut? Nah, di sini kita akan menjelaskan jenis-jenis laporan auditor. Laporan audit berbentuk standar atau baku adalah laporan yang paling banyak dikeluarkan. Laporan ini mengandung suatu opini wajar tanpa pengecualian yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Dalam seluruh aspek material, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum atau disebut dengan PABU, yang SAK dan ISAK. Yang kedua, opini auditor atas laporan keuangan auditan dan kondisi apa yang membuat auditor memberikan opini tersebut. Yang pertama, opini tanpa pengecualian.
yaitu apabila laporan keuangan disajikan secara wajar dalam bentuk aspek yang material posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas dari perusahaan disesuaikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang kedua, opini dengan pengecualian, yaitu apabila perubahan dalam prinsip akuntansi memiliki efek material terhadap laporan keuangan namun sesuai dengan PABU, maka auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian dan menjelaskan perubahan tersebut dalam paragraf tambahan. Dan yang ketiga, opini tidak wajar, yaitu apabila penerapan tidak sesuai PABU, auditor dapat memberikan opini tidak wajar tergantung kepada materialitas penyimpanan tersebut. Dan yang terakhir, tidak memberikan opini. Maksudnya, apabila terdapat pembatasan terhadap ruang lingkup audit, auditor tidak memberikan opini tergantung pembatasan yang dilakukan oleh manajemen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan tujuan keseluruhan auditor dalam audit atas laporan keuangan dan bagaimana auditor mencapai tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam SA 200. Nah, kita bahas tujuan keseluruhan auditor dalam SA 200. Dalam pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan dari auditor independen yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Yang kedua, membuat laporan keuangan berdasarkan hasil audit dan mengomunikasikan temuan yang diperoleh selama audit. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan keseluruhan auditor dalam SA 200, maka yang pertama, auditor harus mematuhi seluruh ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan tentang independensi yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional. Juga auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit. Kemudian, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Dan yang terakhir, auditor harus mematuhi seluruh standar audit yang relevan dan dengan audit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam SA 200 disebutkan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional dan menggunakan pertimbangan auditor. Jelaskan. Skeptisme profesional adalah suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan, dan suatu penilaian atas suatu bukti. Yang kedua, pertimbangan profesional adalah penerapan penelitian, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang dapat sesuai dengan kondisi dalam perikatan audit. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jelaskan tentang tanggung jawab manajemen menurut SA 200 dalam pengauditan atas laporan keuangan. Oke, kita jelaskan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku, termasuk penyajian laporan keuangan. Manajemen juga bertanggung jawab merancang struktur pengendalian internal untuk menjamin ditaatinya prosedur yang ditetapkan dan mengamankan harta perusahaan. Dan kriteria yang dipakai perusahaan dalam penyiapan laporan keuangan adalah PABU. Kita lanjut ke soal nomor 7. Jelaskan tentang independensi auditor sesuai dengan aturan etika akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Nah, independensi adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Independensi mencakup dua hal, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Nah, independensi dalam pemikiran yaitu independensi yang ada dalam diri auditor untuk tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat mengganggu integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional auditor. Dan independensi dalam penampilan yaitu independensi yang mempertimbangkan pandangan pihak ketiga atau di luar auditor dan klien,
bahwa auditor memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Kita lanjut ke soal nomor 8. Uraikan manfaat melakukan perencanaan audit dan tahapan dalam merencanakan audit. Yang pertama, manfaat perencanaan audit, yaitu mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu. Yang ketiga, mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik sehingga dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang keempat, pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat dan memberikan penugasan pekerjaan yang tepat. Yang kelima, memfasilitasi arah dan survive atas anggota tim perikatan dan penilaian atas pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, membantu dalam koordinasi hasil pekerjaan. Kemudian selanjutnya, tahapan-tahapan dalam perencanaan audit, yaitu menerima klien dan melaksanakan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan industri klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis awal, menentukan materialitas dan nilai risiko audit dan risiko bawaan yang dapat diterima, memahami pengendalian internal dan risiko pengendalian klien, mengumpulkan informasi dan menilai risiko kecurangan, dan mengembangkan strategi audit keseluruhan dan program audit. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jelaskan tentang asersi manajemen sesuai dengan SA 3151. Yang pertama, asersi atas golongan transaksi, yaitu atas siklusnya. Yang pertama, keterjadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan, telah terjadi dan terkait entitas. Yang kedua, kelengkapan, seluruh bukti transaksi yang sah seluruhnya telah dibukukan. Yang ketiga, keakurasian, yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya terkait transaksi yang telah dibukukan telah dicatat secara akurat dan tepat. Yang keempat, bisa batas, yaitu seluruh transaksi telah dicatat atau dibukukan pada periode yang tepat. Yang kelima, klasifikasi, yaitu transaksi telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, asersi atas saldo akun, yaitu asersi atas akun-akun yang ada di laporan keuangan. Seperti yang pertama, eksistensi atau keberadaan, yaitu aset, liabilitas, dan kewajiban yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, hak dan kewajiban, seluruh aset yang tercantum di laporan keuangan merupakan hak entitas dan seluruh liabilitas di laporan keuangan merupakan kewajiban entitas. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang sah telah dicatat. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian seluruh aset. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di laporan keuangan telah dinilai dan dialokasikan secara tepat sesuai dengan PABU. Kemudian yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan, yaitu asersi tentang pelaporan di laporan keuangan, penyajian di laporan keuangan, dan pengungkapannya dicatat atas laporan keuangan. Yang pertama, keterjadian serta hak kewajiban, yaitu peristiwa, transaksi, atau hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan hak dan kewajiban entitas. Kemudian kelengkapan, yaitu seluruh peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang sah telah disajikan dan diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga, klasifikasi dan keberpahaman, yaitu informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas. Yang keempat, keakuratan dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan jumlah yang tepat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Jelaskan tentang prosedur audit dan kendala bukti audit.
Nah, prosedur audit terbagi menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama prosedur analytical, yaitu mencakup pertimbangan auditor atas perbandingan informasi keuangan dan non-keuangan entitas. Kemudian melakukan inspeksi, yaitu mengunjungi fasilitas aset berwujud dan bisa melakukan inspeksi atas dokumen dan catatan. Kemudian melakukan konfirmasi, yaitu suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Selanjutnya melakukan permintaan keterangan, yaitu permintaan keterangan lisan atau tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Kemudian melakukan penelusuran, yaitu untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat. Kemudian melakukan vouching atau kelengkapan dokumen, yaitu untuk memeriksa lebih saji dan menguji asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian melakukan pengamatan atau observasi, yaitu auditor mengamati prosedur yang dilakukan klien. Selanjutnya melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi, yaitu auditor melakukan perhitungan ulang atas akurasi matematis dokumen atau catatan akuntansi. Selanjutnya pelaksanaan ulang atau reperforming, yaitu auditor melakukan prosedur atau pengendalian yang sebelumnya telah dilakukan klien sebagai bagian dari pengendalian internal. Dan yang terakhir, teknik audit bantuan komputer, yaitu auditor menggunakan software untuk membantu pelaksanaan audit. Selanjutnya, keandalan bukti audit, yaitu bukti yang memiliki keandalan paling tinggi adalah bukti yang dihasilkan pihak eksternal dan langsung dikirimkan langsung kepada auditor, misalnya surat konfirmasi. Keandalan yang paling rendah adalah dokumen yang dihasilkan pihak eksternal namun tidak langsung dikirimkan ke auditor dan disimpan oleh klien, misal faktur pemasok. Kemudian keandalan terendah berikutnya, dokumen ini juga dihasilkan secara internal dan sirkulasi ke pihak eksternal, misal faktur penjualan. Dan yang paling rendah keandalannya adalah dokumen yang dihasilkan secara internal dan sirkulasinya internal. Kemudian bukti yang diperoleh langsung oleh auditor, misal melalui observasi dan surat konfirmasi, jauh lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung, misal permintaan keterangan. Kita lanjut ke soal nomor 11. Jelaskan tentang risiko audit dan materialitas dan kaitan antara risiko audit, materialitas, dan bukti audit. Risiko audit adalah sebagai risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memverifikasi pendapatnya sebagai mestinya atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor menginginkan pengeluaran opini yang benar, maka auditor harus bersedia menerima risiko audit yang lebih rendah. Dan jika auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko audit 1%. Dan jika auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya 5%. Materialitas dapat didefinisikan sebagai besaran penghilang atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya pada informasi tersebut. Penetapan materialitas itu membutuhkan pertimbangan profesional dari auditor. Agar dapat menetapkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi penggunaan laporan audit atau laporan keuangan. Materialitas sangat penting karena akan terkait dengan bukti yang akan dikumpulkan. Materialitas ditetapkan pada saat perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jelaskan kaitan level risiko pengendalian, level risiko deteksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Nah, pengujian pengendalian, jika level risiko pengendalian menengah atau rendah, maka risiko deteksi sedang atau tinggi, dan pengujian pengendalian dilakukan lebih efektif. Pengujian substantif ada 4, yaitu SIMO,
tinggi, sedang, dan rendah. Jika maksimum dan tinggi, maka pengujian substantif itu lebih efektif. Sedangkan jika pengujian substantif sedang dan rendah, maka pengujian substantif itu kurang efektif. Selanjutnya, yang terakhir soal nomor 13, jelaskan prosedur audit yang dipakai dalam pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan jika pengendalian rendah, dan jika pengendalian tinggi, maka yang dilakukan adalah pengujian pengendalian untuk memperoleh pemahaman. Nah, di sini ada 4 tahapan prosedur audit yang digunakan dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari personal klien yang tepat. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas. Dan yang keempat, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Sekianlah penjelasan dari saya. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like di bawah. Oke? Terima kasih.